Kembali ramai tersiar pemberitaan kurang baik pada pemerintah Provinsi Lampung. Sejumlah rumah warga menjadi alamat fiktif perusahaan pemenang tender proyek perbaikan jalan yang bernilai hingga puluhan miliar rupiah. Salah satunya rumah milik Surono, warga Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung. Pemilik rumah pun mengaku kaget alamatnya dicatut sebagai alamat pemenang tender proyek perbaikan ruas jalan di Lampung. Adapun rumah yang dimaksud yakni milik warga bernama Surono yang beralamat di Jalan Pulau Damar, Gang Kamboja nomor 5, Waidadi, Sukarame. Diketahui di dalam situs layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE Provinsi Lampung, alamat tersebut tercantum sebagai alamat kantor CV Gunung Emas Raja Basah yang memenangkan tender rekonstruksi jalan ruas Tajab Adijaya Link 089 di Kabupaten Waikanan tahun 2023. Dalam situs LPSE, proyek tersebut memiliki pagu anggaran sebesar 5,7 miliar. Sementara harga negosiasi dari proyek tersebut tercantum senilai 4.899.422 rupiah. Namun setelah ditelusuri, alamat dari CV yang tercantum di LPSE tersebut ternyata bukan sebuah kantor melainkan rumah milik Surono dan keluarganya yang telah dihuni sejak tahun 1988 silam. Atau menyewakan untuk dijadikan sebuah kantor. Ini siapa yang nunggu? Sementara saya tunggu sendiri, saya tempatin sendiri sama anak saya. Oh, itu rumah kita juga. Iya, dan ini kakak saya yang selalu bersih-bersih, beres-beres di rumah ini. Ya. Kalau nggak percaya ya masuk saja. Ini dicat. Ini bukan kantoran. Ya. Terus nggak pernah disewa-sewain juga gitu? Enggak. Masa kalau Ada mbah. Iya. aku dari Orok, aku di sini. Dari orang. Kalau orang tua, Iya. kita di alamatnya terdaftar di pemenang tender proyek di LPSE Provinsi Lampung. Udah tahu belum Mas Rono? Kalau saya nggak tahu, justru saya kaget loh ini. Rumah saya dijadikan tender ini. Saya nggak mengerti itu CP apa. Tolong berhenti dong, jangan nyatut-nyatut alamat orang dong. Iya. Saya ini masyarakat kecil, Iya. jangan dirugikan kayak gitulah. Iya. Jadi kemarin rame informasinya, apa gimana? Saya justru nggak tahu, karena ada kawan itu kemarin kan keliling-keliling muter-muter. Ya. Pak, ini seperti ini kejadiannya. Loh, saya nggak merasa loh ini. Pekerjaan saya itu cuman kuli bangunan. Ya. Dan rumah kita nggak pernah juga kita kontrak-kontrakin. Enggak, saya enggak pernah ngontrakin rumah. Kalaupun tak kontrakin ya paling untuk ini rumah tinggal. Ya. Mas, seperti apa nih Mas? Kita sebagai yang punya rumah gini Mas, karena alamat kita dicatut perusahaan proyek pemenang tender. Sangat kesel dong. Kesel dong. Apa nanti yang kita bakal lakukan Mas? Mungkin Coba ada nanti aku konfirmasi ke kawan-kawan seperti apa kejadiannya. Kalau memang harus kita tempuh upaya hukum, ya nanti kita tempuh upaya hukum lah. gitu ya. Supaya berhentilah orang-orang yang mencatut ini. Jangan seperti itulah, nyatut-nyatut alamat orang. Kalau mau cari duit yang bener dong. Kasihan lah warga rakyat kecil kayak kita ini, beli bangunan nggak ngerti apa-apa. Ya. Jadi Mirisnya lagi, tidak saja rumah milik Surono, namun sebuah rumah di Jalan Imam Bonjol, Gang Salak, Kelurahan Gedong Air, Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung juga ditemukan tercatat sebagai alamat pemenang tender perbaikan ruas jalan di Lampung. Dalam penelusuran di situs layanan pengadaan secara elektronik LPSE Provinsi Lampung, alamat rumah tersebut tercantum sebagai alamat kantor CV Bagas Adi Perkasa atau BAP. CV tersebut memenangkan tender rekonstruksi ruas jalan Metro Kota Gajah Link 018 tahun 2022 yang memiliki pagu anggaran sebesar 5,09 miliar, sementara harga negosiasi tercantum 4,9 miliar. Tim mencoba menelusuri alamat CV BAP yang memenangkan tender tersebut.
Namun saat didatangi lokasi tersebut lagi-lagi bukan sebuah kantor, melainkan rumah yang dihuni oleh seorang nenek-nenek dan anaknya. Dengan raut cemas dan bingung, sang nenek menyatakan bahwa rumahnya sejak puluhan tahun telah ditempati dan dinyatakan bukan merupakan sebuah kantor kontraktor. Sang anak pemilik rumah berinisial S bahkan mengaku kaget mendapat informasi jika rumahnya dijadikan alamat CV BAP pemenang tender. Dalam LPSE Provinsi Lampung, sebuah CV memenangkan rekonstruksi jalan ruas Kota Gajah ke Metro untuk tahun 2022 dengan pagu 5 miliar rupiah. Dalam maklumat tersebut, tender dianggap sudah selesai alias bukan batal. Hingga Selasa 23 Mei 2023, jalan ruas Metro Kota Gajah sudah banyak yang rusak. Banyak aspal yang sudah mengelupas menjadi lubang dan jika dibiarkan menjadi kubangan pada musim hujan. Dalam LPSE Provinsi Lampung, perusahaan berjenis CV lain memenangkan tender untuk ruas Wates, Lampung Tengah, ke Metro dengan pagu 2,9 miliar rupiah untuk tahun 2022. Di sana tertulis alamat Gang Kenanga 3, Imam Bonjol, Bandar Lampung. Selain dua perusahaan itu, ada juga sebuah perseroan terbatas yang beramat di sebuah perumahan Grand Valley. Perumahan ini tercatat dalam LPSE memenangkan tender perbaikan ruas jalan Kota Gajah ke Simpang Randu dengan pagu 59 miliar rupiah. Jalan ini adalah salah satu ruas yang dilalui Presiden saat kunjungan beberapa waktu lalu. Kondisinya pun kini cukup parah. Kondisi kantornya terpantau kosong tanpa aktivitas. Warga bahkan menyebut kantor ini telah lama tak beraktivitas. Siapa Pak? Margono. Ya, selaku tetangga Pak ya di sini Pak? Ya, tetangga dari blok B20. B20. Kalau untuk aktivitas dari PT Suci sendiri gimana Pak? Kalau belakangan ini kayaknya udah kosong, mungkin sekitar setengah tahun yang berjalan belakangan ini lah, kayaknya sudah tidak ada aktivitas. Kalau dulu memang ada aktivitasnya untuk perkantoran konsultan apa gitu, juga kita kurang paham karena yang punya kantor ini juga kurang sosialisasi ke warga, itu nggak ada. Menyikapi maraknya temuan dugaan tender perusahaan fiktif di tubuh Dinas Marga Provinsi Lampung ini, Gubernur Lampung Arinal Junaidi menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk melakukan upaya penyelidikan terkait ketidaksinkronan antara data LPSE dan sejumlah alamat fiktif perusahaan pemenang tender proyek perbaikan jalan di Provinsi Lampung. Bina Marga, pemenang tender tahun 2022, rupanya kantornya tidak ada Pak Gub. Itu kita sudah punya lembaga, namanya BPK, lembaganya kejaksaan, lembaganya kepolisian. Kalau ada hal-hal yang indikatif, jadi jangan kita mudah mendahului praduga tidak bersalah. Tolong ya, Pak kita Gub. jaga Lampung supaya tetap kondusif. Siap. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Delta TV melaporkan. Makasih Pak PLH.